Tapi lo nggak bangga punya presiden, terus lulusan UGM yang narasinya ya sekarang itu bisa membangun infrastruktur sampai di mana-mana. Balikin dulu, lo bangga nggak? Ibaratnya ini kan kita sebagai adik ya Mas ya? Junior. Kan satu keluarga besar UGM, beliau adalah kakak kami, sesama alumnus UGM juga. Ya kita punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan sebagai adik kepada kakak, mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh sang kakak ini salah. Ya, UGM, kampus yang punya begitu banyak menteri, memberikan gelar kepada pemimpinnya, yaitu presiden gitu loh. Kenapa sampai sekeras itu? Kalau lo ditawarin masuk PSI gitu, jadi caleg langsung, mungkin jadi caleg khusus gitu. Mau nggak? Kalau secara pribadi saya Yo, jumpa lagi bersama saya Stefanus Pramono. Dan saya Francisca Kristirasana. Nah, kita berdua nih Cak hari ini ya. Istimewa nih kayaknya, Pram. Untuk mendukung jurnalisme berkualitas, jangan baca konten bajakan maupun juga video bajakan. Baca langsung pada sumber aslinya. Iya, dan teman-teman bisa membaca majalah Tempo di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Main apa kita, Cak? Wah, istimewa kali ini. Istimewa kita ditemani kedatangan tamu spesial dari jauh nih. Dari UGM, Jogja. Ya. Halo, Gilbran. Halo Mbak Cica, Ini Mas Pram. Gilbran Rakal Buming, bukan ya? Bukan. Gilbran Muhammad Nur, Muhammad. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gajah Mada. Ya. Yang membuat kehebohan belakangan ini ya kan? Dan yang diganggu-ganggu. Ganggu, betul. Kita juga sampai kaget-kaget tuh ya, Cak ya waktu itu ya. Oh gila ini ada UGM, UGM berani untuk memberikan gelar alumni paling memalukan. Paling memalukan. Memalukan, betul. Kepada Jokowi. Our President. Wah. Ini gimana ceritanya Gilbran bisa kemudian sampai memberikan gelar itu? Nah sebenarnya itu agenda diskusi sih Mas. Jadi diskusinya bertajuk rezim monarki sang alumni. Kita membahas 3 topik. Yang pertama soal amblesnya demokrasi, kemudian ambruknya konstitusi, dan kokohnya politik dinasti di era Pak Joko Widodo. Nah kita mengundang 3 orang Mas dan Mbak Cica. Yang pertama ada Mas Uceng, Zainal Arifin Mukhtar. Beliau spesialis di hukum tata negara dan concern juga soal konstitusi. Kemudian ada Mbak Fathia juga. Ngomong Gibran santai aja, kami bukan bukan orang-orang yang akan menekan. Lebih rileks saja, santai aja di sini gitu ya. Ah gitu Mas. Jadi ada 3 narasumber. Nah di diskusi itu selain kita bikin diskusi, dan diskusinya letaknya di tempat terbuka di bundaran UGM. Ya salah satu sentral lah di UGM. Nah di sana kita punya ide untuk memberikan gelar alumnus paling memalukan kepada Pak Jokowi. Kenapa? Karena kami merasa ibaratnya ini kan kita sebagai adik ya Mas ya. Junior. Kan satu keluarga besar UGM, beliau adalah kakak kami, sesama alumnus UGM juga. Ya kita punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan sebagai adik kepada kakak, mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh sang kakak ini salah, keliru. Kita punya tanggung jawab moral di situ. Berarti Cica ini juga sebagai alumnus UGM ini adiknya dari Jokowi ya. Jadi kalau kita menulis tentang kritik itu bentuk mengingatkan. Dan rasa sayang lah. Rasa sayang. Ya, kan wajar kan Mas. Tapi sebetulnya yang dikritik itu apa? Ada 3 hal Mbak. Yang pertama soal tadi demokrasi yang ambles. Ini nggak main-main Mbak. Kontras mencatat ada ratusan kasus pembungkaman dan ketidakbebasan berpendapat gitu. Apalagi selepas ada revisi UU ITE kemarin. Yang kedua soal ambruknya konstitusi. Jelas putusan MK yang menyebutkan bahwa hampir semua hakim MK bersalah itu sudah menjadi bukti bahwa memang ada intervensi. Memang ada ketidaketisan. Kan di Anwar Usman diganjar Anwar Usman ya? Kode etik kan, kode etik. Adik ipar dari Presiden Jokowi. Benar. Dan yang terakhir soal dinasti politik. Kenapa? Karena kalau ada yang berpendapat bahwa kenapa dinasti politik sebelumnya tidak diangkat gitu. Ada satu hal yang menarik.
soal dinasti politik zamannya Pak Jokowi ini, yaitu ada usaha untuk menerobos rambu-rambu konstitusi, Mbak. Mas, kan terbukti dengan adanya intervensi dari beliau kepada MK itu sudah menjadi bukti, sudah menjadi lampu hijau bahwa kita sebagai seorang adik harus mengingatkan sang kakak. Gitu, Mas. Masih merasa sebagai adik ya? masih Mas. Oh, iya. Punya tanggung jawab moral lah. Kalau keagama tuh hubungan kekeluargaannya kenceng gitu ya. Iya, kan namanya keluarga alumni Gajah Mada. makanya banyak menteri sekarang yang dari UGM juga. Oh, emangnya makin banyak. Ada pepatah Latin. Multa et multum. Bukan jumlahnya tapi kualitasnya. Jadi, artinya apa tuh, Mas? Ya, hati-hati lu diserang UGM lu. Mereka bukan hanya menunjukkan ada pepatah nih. Iya. Jadi nggak usah bangga-bangga amat kalau kemudian ada banyak alumninya ada di situ. Hasil kerjanya seperti apa gitu kan. Tapi ini sebenarnya kan keras sekali ya kalau kita lihat ya. UGM, kampus yang punya begitu banyak menteri, lebih dari 5 ya, ada 7 ya. Tapi awal-awal itu bahkan 8 ya pada masa periode keduanya Jokowi ya. Terus kemudian memberikan gelar kepada pemimpinnya yaitu presiden gitu loh. Kenapa sampai sekeras itu? Kita sudah menempuh berbagai macam cara, Mas, Mbak. Kita bikin diskusi online via Zoom yang judulnya sangat, kalau saya menyebutnya judulnya sangat santai lah. Tidak menyinggung sama sekali. Kita sudah bikin kajian. 300 halaman lebih, Mbak, Mas. 300 halaman. Kita sudah bikin diskusi dan segala macam. Tapi impact-nya kurang kerasa gitu. Istana merasa tidak terusik. Nah, kami melihat bahwa wah ini perlu nih gerakan-gerakan yang sedikit nakal, sedikit nyentrik agar kakak kita tersentil gitu. Akhirnya beliau kan statement juga kan. Akhirnya merespon pesan kami. Jadi itu sih, Mas. Jadi kenapa kalau tadi Mas Pram bilang sekeras itu ya, mungkin kita nyebutnya senyentrik itu sih. Senyentrik itu. Tapi lo nggak bangga punya presiden terus lulusan UGM yang narasinya ya sekarang itu bisa membangun infrastruktur sampai di mana-mana. Balikin dulu, lu bangga nggak? Kan Mbak Cica juga. Balikin dulu. Gue merasa bukan sebagai adik, tapi ya entah kenapa kita sama-sama lulusan UGM aja. Iya. Oke. Ya gimana? Lu bangga nggak? Ini pertanyaannya mendesak sekali. Ini desak Gilbert ini namanya. Ini cara nyentrik bocor halus. Iya, keren. Kalau ditanya apakah bangga atau enggak, kita melihat bukan figur ya, Mbak ya, tapi kualitas. Program kerja. Kalau bicara tadi soal Mbak Cica nyebut infrastruktur dan segala macam, ya ribuan kilometer jalan tol yang dibuat, kemudian infrastruktur yang dibuat, itu memanglah sebuah memiliki impact. Cuman ada data menarik ya, 80% kendaraan atau muatan logistik itu nggak lewat jalan tol kan? Ya itu salah satu contohnya. PSN yang menghabiskan 1.040 triliun, 153 PSN ternyata banyak sekali konflik agraria, konflik dengan masyarakat sekitar. Itu saya rasa menjadi ya belum bisa mencapai tahap bangga gitu, Mbak. Oke. Menurut lo nih, membangun infrastruktur itu prestasi atau kewajiban? Menarik. Kewajiban seorang pemimpin kan banyak, Mbak. Ada pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi dan hukum kan, administrasi. Jadi kalau ditanya apakah itu prestasi atau kewajiban, tentu kewajiban. Karena ya omong kosong pembangunan tanpa ada pembangunan fisik, infrastruktur fisik gitu. Tapi omong kosong juga pembangunan hanya infrastruktur saja gitu. Sedangkan pendidikan diabaikan. Banyak teman-teman yang nggak bisa kuliah. Demokrasi juga Demokrasi yang justru semakin dikekang. Kemarin saya dapat kabar juga kan Mas Mbak, ada siswi SMP ya, dilaporkan juga kan ketika beliau mengkritik Pak Jokowi. Ini kan menjadi naas lah gitu. Apalagi di 2024 ini yang katanya pesta demokrasi, tapi demokrasinya di mana gitu. Nah itu ya sih Mbak yang tadi apakah tadi Mas Pram nanyain apakah itu kewajiban atau prestasi, tentu kewajiban. Bukan prestasi. Bukan prestasi. Nah, soal yang lu kritik tentang dinasti politik ini menarik, Pram, karena Gibran mengkritik Gibran. Balik nih, Gibran mengkritik Gibran. Oh iya, sorry. Gibran mengkritik Gibran. Gitu. Nah, sama-sama anak muda gitu. Bagaimana menurut lo ya narasi di luaran sana gitu yang digaungkan anak muda seharusnya mendukung anak muda? Gitu. Pertama gini Mas Mbak, saya sama sekali tidak mengkritik atau menyatakan ketidaksukaannya pada Mas Gibran, sama sekali enggak. Tapi caranya, bagaimana Mas Gibran bisa lolos ke gelanggang perpolitikan 2024 inilah yang
kita soroti. Perkara Mas Gibran nyalon atau enggak itu hak semua orang gitu. Mau anak presiden, mau anaknya jurnalis Tempo itu berhak nyalon wakil presiden gitu. Cuman masalahnya tadi apakah jalur yang ditempuh oleh Mas Gibran itu sesuai dengan etik gitu. Mungkin secara legal formil iya. Itu setelah ada putusan MK. Ya, setelah Ya. pada putusan MK. Tetapi secara etis apakah itu etik gitu? Bahkan kemarin Pak Jokowi juga bilang ketika merespon kritikan kami, Mbak. Itu tolong menggunakan adab dan etika ketimuran. Nah, justru sekarang siapa yang tidak beretika gitu. Itu ya monggo Mbak Cica gitu. Loh, dia balik melempar. Kita enggak oper-oper. Cocok nih jadi wartawan Tempo. Jadi Windy ya. sekarang siapa yang tidak beretika? Saya, kami, BEM UGM, atau Pak Jokowi dengan keluarganya? Monggo silakan. Oke, lu hanya menyampaikan kritik, sementara pelanggar etik utamanya itu sendiri adalah Jokowi dan keluarganya sebenarnya. Ya. Oke. Itu Mas Mbak. Iya. Tapi lo mengkritik dinasti politik yang lain nggak sih? Ini kan juga ada di partai lain dan kita nggak buta lah atas itu Ya. kan. Dalam konsep demokrasi kan setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih siapapun Iya. itu kan. Iya. Yang jadi persoalan adalah si pemegang kekuasaan ini apakah menggunakan infrastruktur kekuasaannya untuk memenangkan koleganya atau tidak atau kerabatnya atau tidak. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau ditanya apakah dinasti politik yang lain kita kritik, tentu akan kita kritik ketika dinasti politik itu mencerabut demokrasi, mempersempit corong kebebasan masyarakat sipil lain untuk masuk ke dalam gelanggang perpolitikan. Misal menggunakan infrastruktur yang dimiliki oleh kerabatnya untuk memenangkan dengan mudah pertandingan perpolitikan. Nah itu yang tidak kita hendaki dan akan kita kritik gitu. Jadi nggak sekadar keluarga Pak Jokowi gitu. Nah itu yang menjadi persoalan. Jadi Jokowi sendiri menurut lo sudah memberikan contoh yang buruk untuk negara ini? Kalau perspektif saya secara subjektif ya Pak ya, tentu di akhir-akhir ini beliau belum mampu untuk mengembangkan demokrasi dan itu terbukti. Demokrasi kita kan masih cacat ya kan. Flow demokrasi, kemudian secara angka indeks pun juga menurun kan dengan adanya kriminalisasi, revisi UU ITE dan mungkin sekarang tidak ada yang namanya penembakan misterius, kemudian tidak ada yang namanya penangkapan secara membabi buta seperti zamannya Orde Baru. Tapi sekarang ya kita diserang dengan cara-cara yang lebih smooth, katakanlah serangan pendengung atau buzzer, kemudian doxing. Nah itu yang justru mempersempit ruang demokrasi kita gitu, secara horizontal. Ya, ada juga sebenarnya yang menganggap ya Cak ya bahwa demokrasi baik-baik saja, toh bocor halus gitu yang dianggap sebagai pengkritik pemerintah masih bisa siaran dan segala macamnya gitu. Walaupun Cica juga sebenarnya deg-degan ya kan. Coba nanti dilihat KTP-nya Cica sudah beredar belum di mana gitu. Iya, tapi kan serangan itu tidak bentuknya macam-macam begitu kan. Iya, betul. Ini perlu didengungkan nggak? Soal alumnus paling memalukan, terus juga kemudian berbagai catatan lu tadi kepada mahasiswa-mahasiswa lain atau publik. Semangat ini jangan hanya berhenti di UGM Mas, Mbak, harus terekspansi, teramplifikasi ke kampus-kampus yang lain. Karena salah satu keresahan saya, mungkin dan teman-teman yang lain adalah belum banyak kampus yang secara all out menggaungkan isu ini, gitu. Mungkin Mas dan Mbak juga tahu kan, hanya beberapa saja gitu. Yang lain mungkin anteng dan diam gitu. Jadi, ayolah ini bukanlah isu yang ditunggangi dan segala macam, bukan. Ini soal konstitusi gitu. Karena narasi di luar sana yang menjadi kekhawatiran teman-teman adalah ini isu yang cukup politis dan rawan untuk ditunggangi. Nah itu kan ya tidak dapat dipungkiri. Namun ya tadi ini bukan soal politis atau tidak, tapi ini soal konstitusi gitu. Persoalan yang sangat berbeda dan ini sangat urgent. Kapan lagi pejabat pemerintahan justru melanggar peraturan yang telah dibuat itu kan. Ini menjadi presiden yang sangat buruk, kemudian menjadi contoh bernegara yang tidak baik juga, Mas Mbak, buat Indonesia ke depannya. Tapi ketika Gibran dan kawan-kawan konsolidasi ke kampus-kampus begitu ya, itu kan tidak semua kampus bergerak. Itu mereka kenapa kekhawatirannya karena apa? Karena ditahankah oleh kampusnya, ada intervensi dari kampusnya, atau karena mereka ya memang nggak berani aja gitu? Kalau informasi soal adakah kampus yang dilarang secara eksplisit ya, saya belum dapat informasi itu Mbak. Tapi lebih ke pendapat teman-teman adalah ini isu yang cukup riskan ditunggangi. Saya rasa
gerakan yang paling besar itu 20 Oktober kemarin, 16 atau 20 Oktober kemarin. Aksi di Jakarta juga, itu ada ribuan mahasiswa yang ikut serta dari BEM seluruh Indonesia. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Namun setelah itu tidak ada gerakan yang besar secara massa. Mungkin karena kalau pendapat saya secara husnuzon ya, prasangka baik adalah udah mulai memasuki fase reorganisasi. Jadi kan BEM sekarang kan bulan Desember November itu udah mulai pergantian pengurus Mas Mbak. Pun dengan UGM gitu. Itu tadi mungkin yang menjadi salah satu faktor, atau juga mungkin salah satu faktor yang lain adalah tadi riskan ditunggangi, mereka berperspektif bahwa takut ditunggangi gitu, dan akhirnya mereka terbatas gitu. Oke, lu sendiri ditunggangi nggak sih? Tidak, karena ini kan kalau kita lihat di 3 calon ini kan sebenarnya semua ada UGM. Betul. Kecuali nomor 2. Iya, kecuali nomor 2 ya. Enggak dong, ntar dulu jelas dulu. Satu, ini kan ada Anies, ya kan, sama Muhaimin, dua-duanya kan UGM. Yang ketiga ada Ganjar, ada Mahfud MD juga. Ini kan Mahfud kan juga alumnus UGM ya. Yang kedua juga ada. Oh iya, gitu Jokowi ya. Jokowi kan. Ini tiga-tiganya ada nih, unsur UGM-nya kental gitu ya kan. Sepakat. Kalau ditanya apakah ditunggangi atau tidak, tentu tidak sama sekali. Dalam tanda kutip ditunggangi oleh kepentingan politik praktis ya, Mbak. Sama sekali tidak ada. Ganjar adalah ketua alumni Kagama kan. Ya, jangan dia cewek-cewek juga di sini. Bisa dibuktikan. Ada komunikasi nggak? Sama sekali tidak ada. Nggak ada. Baik antara Mas Anies, Mas Ganjar, sama sekali tidak ada. Pernah ketemu nggak sama mereka? Kalau secara tatap muka one by one sama sekali tidak pernah. Mungkin lihat aja di acara agama muncul seliweran lewat, cuman nggak pernah sesi one on one itu belum pernah. Nggak pernah sama sekali. Ganjar lewat struktur kampus pernah nggak? Karena lucunya begini, bukan lucunya, tapi menariknya begini, Pram, Gilbran, gerakan teman-teman kemarin di UGM itu didukung oleh kampus. Iya, kita juga sempat kaget ya. Satu ini mahasiswa UGM. Betul. Yang kedua ini adalah UGM itu sendiri. Ada semacam dukungan kalau kita lihat, karena kan dari belakang sangat jarang kan diskusi-diskusi yang kritis itu ya. Kita tahu lah sebelum-sebelumnya itu kan beberapa kali terjadi tekanan ya di UGM kan. Betul. Pernah ya. Gitu. Dan selama 9 tahun ini ya, selama 9 tahun Jokowi menjabat itu kan UGM terkesan mendukung terus kebijakan-kebijakan Jokowi dan melunak. Alumni gitu ya. Kecuali Cica aja. Alumnus Bandel nih. Pemberontak ya. Ini juga fakta yang menarik Mas dan Mbak. Jadi udah ditulis juga di Tempo bahwa sebelum saya dan teman-teman BEM UGM mengadakan aksi dan diskusi, saya sowan dulu ke Mas Ari Sujito, Wakil Rektor. Ya. Bidang kemahasiswaan, alumni dan ya kegiatan mahasiswaan gitu kan. Ya, apa tujuannya? Tujuannya untuk meminta izin. Karena saya merasa ya selain minta izin, saya juga meminta pendapat beliau. Karena beliau mantan aktivis juga di era aktivisme dulu gitu. Bahkan sampai sekarang beliau masih rutin menulis. Dan dari beliau yang saya kagetkan adalah beliau justru memonggokan dalam bahasa Jawa, silakan gitu ya. Dan uniknya, kaget waktu itu? Kaget Mas, kaget. Dan izin-izin dimudahkan ya katanya? Iya, dan izin-izin dipermudah. Oke. Baru pertama kali ini BEM UGM 2023 membuat diskusi di bundaran UGM. Bundaran UGM itu ibaratnya kayak pusatnya UGM lah. Jadi landmarknya UGM. Landmarknya UGM. Jadi kalau Mas dan Mbak pernah lihat di Instagram atau internet ada orang yang foto di tulisan Universitas Gadjah Mada di depan. Nah, kita diskusi di situ. Itu jadi uniknya adalah sangat dipermudah izinnya. Padahal saya awalnya cukup pesimis karena pertama kenapa saya pesimis karena ini menyenggol alumnus UGM, Pak Jokowi yang saya melihat awalnya ini presiden pertama dari UGM ya. Kan? Gitu. Presiden pertama tapi 2 periode gitu. 2 periode. Yang kedua waktunya mepet. Kami minta izin H-4 hari sebelum agenda. Biasanya tuh rektorat memintakan izin ya minimal 1 minggu atau 2-3 minggu lah. Ini anehnya 4 hari sudah di ACC. Dan uniknya lagi, kita meminta perpanjangan waktu. Yang semua dari jam 2:30 sampai jam 2:30 itu diperpanjang sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Diperbolehkan. Nah, itu yang saat itu saya batin itu mungkin berpikirlah secara batin gitu. Kok dipermudah sekali gitu. Bahkan izin dipermudah, kemudian keamanan juga sangat ditingkatkan. Artinya keamanan tuh SKKK atau keamanan UGM tuh siap untuk membantu lah kalau ada apa-apa. Kenapa mereka mempermudah? Saya
belum bisa memastikan sih Mas, apa faktor utamanya. Nah, mungkin Mbak Cica lebih tahu. Atau ketika Gilbrand diskusi dengan Mas Ari Sujito gitu ya, yang kita tahu juga sahabatnya Mas Pratik, Mensesnek Pratikno gitu ya, itu adakah ini ya argumen-argumen yang keluar gitu? Ya menyambung juga ya apa yang ditulis di Tempo juga, ya beliau merasa ini udah gawat nih soal konstitusi. Ini memang sudah saatnya mahasiswa bergerak. Gitu. Dan beliau justru merasa bangga dan menyemangati kita untuk bergerak dalam konteks putusan MK ini gitu. Karena memang kalau Mas Ari bilang bahwa banyak dosen yang grundeli itu dalam bahasa Jawa artinya memperbincangkan soal isu MK itu memang benar adanya Mbak. Jadi ini sudah menjadi kegusaran yang luas di UGM. Iya. Oke. Obrolan-obrolan di rektorat juga di kampus ya itu udah cukup masif lah soal itu. Ya, UGM yang diciptakan, UGM yang gusar juga kemudian. Biasanya begitu, Kak. Gitu lu jangan membenarkan UGM terus-terusan dong. Agama. Agama. Gilbrand, ini kan gerakan ini masif ya. Sebetulnya kelanjutannya gerakan ini seperti apa? Apakah cukup hanya dengan memasang Jokowi sebagai alumnus terburuk dengan baliho segede gambreng itu, atau ada gerakan yang sustain gitu? Ya. Dan tujuannya apa, sorry? Pertama, masa kabinet saya udah hampir usai. Jadi ya ibaratnya kemarin itu adalah last dance lah, tarian terakhir lah, sebelum demisioner gitu. Nah, tapi harapannya saya selaku Ketua BEM 2023 mengharapkan untuk tahun depan, tahun 2024 ini Ketua BEM terpilih juga mampu segalak ini untuk memperingatkan sang kakak. Segalak atau sekritis inilah. Sekritis inilah. Itu yang pertama. Yang kedua, terus apa gitu output atau harapan ya dengan adanya agenda kemarin. Pertama, kita ingin publik tahu bahwa Pak Jokowi ini tidak sesempurna itu. Karena narasi di luar sana kan approval rating hampir 80%, kemudian figur yang sangat membumi, tapi pada kenyataannya ternyata ada beberapa aspek yang ternyata tidak baik itu loh Pak Jokowi gitu. Nah, kita ingin menyadarkan itu. Karena isu ini, konstitusi ini ternyata isu ini tidak se-grassroots itu. Artinya tidak banyak masyarakat awam yang paham secara komprehensif, dan yang itu menjadi tantangan kita untuk menyebarluaskan ide ini gitu. Kemudian kita juga ingin gerakan ini sustain. Alhamdulillahnya gerakan yang kita bikin kemarin juga ada gerakan lain Mbak. Misal kayak gerakan jagung dari teman-teman kampus-kampus di Jakarta, Solo dan Jogja, dan rencana ini. Oke, apa artinya jagung? Oh, jagung. Ini sekarang kita jelaskan ya Mas Mbak. Kenapa kita kemarin aksi di Gedung Juang 45, kemudian di titik 0 Jogja, kemudian di Balai Kota Solo, membawa jagung karena kita merasa demokrasi kita masih seumur jagung. Tapi kenapa demokrasi yang masih seumur jagung ini diinjak-injak, kemudian dibakar dalam tanda kutip ya? Yeah. Justru tidak disayangi lah, tidak dirawat gitu. Itu yang menjadi simbol kita. Karena kita berpikiran bahwa ini kayaknya perlu ada semacam simbol nih dalam gerakan kita. Kita sedikit terinspirasi dengan gerakan yang ada di Palestina. Kan semangka tuh. Semangka, betul. Iya. Nah, kita bawa jagung. Bawa simbol jagung. Ya, dan sekarang jagung ditanam ya di food estate ya. Betul. Pakai polybag. Pakai polybag. Dianggap sebagai keberhasilan dari program food estate gitu. Ternyata ada makna lain kalau untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman ini sebagai perjuangan, ini sebagai keberhasilan. Iya. Keberhasilan. Gitu. Terserah mau diartikan apa keberhasilan. Iya, dalam tanda kutip. Iya, gitu Mas Mbak. Iya. Tapi maksudnya gini, sekarang itu kan banyak ya, kita melihat konstelasi saat ini, banyak aktivis yang kemudian juga akhirnya membelot yang dulu ya, aktivis-aktivis sama yang kemudian malah mendukung dinasti politiknya Jokowi, kemudian berbelok lah mereka, nilai-nilai mereka. Nah, kalian atau Gilbrand melihat itu seperti apa? Pertama, itu hak mereka, Mas Mbak. Artinya, setiap orang punya pilihan hidupnya masing-masing dan ya manusia juga bisa berubah gitu. Tapi saya secara pribadi jujur merasa kecewa. Karena saya merasa bahwa yang apa yang diperjuangkan oleh kakak-kakak kami tahun 98 dan aktivis-aktivis lampau itu nampaknya kurang awet gitu. Ini kurang awet gitu. Kenapa justru menodai semangat reformasi yang sudah seperempat abad ini. Gitu. Karena mau bagaimanapun juga dinasti politik tetap mereduksi demokrasi itu sendiri gitu.
membuat akses orang-orang seperti saya yang bukanlah siapa-siapa, anak seorang guru, PNS, ya akan sangat sukar untuk masuk ke gelanggang politik yang dikuasai oleh dinasti gitu. Sehingga bukan anak kader PKS ya. Nah, ini bisa dijelaskan. Iya. Yang pertama, bapak ibu saya adalah guru SMP dan SMK di Sragen. Yang keduanya adalah PNS, jadi tidak mungkin menjadi partisan, tidak mungkin mendukung juga. Oke. Gitu Mas Mbak. Oke. Tapi menutup peluang. Tapi kita melihat nih ada partai nih. Langsung aja lah ya PSI gitu kan, membuka kesempatan untuk anak muda gitu loh. Mungkin usianya nggak jauh berbeda dengan Gibran ya, untuk memimpin partai, jadi ketua umum. Ya, yang 2 hari itu ya setelah dilakukan. 2 hari betul. Bangga nggak sih sebenarnya ada anak muda yang bisa memimpin partai politik? Ya. Jelas bangga Mas Mbak. Cuman dalam tanda kutip ada catatannya, harus sesuai dengan pengkaderisasian partai, harus dengan usaha yang benar-benar dari bawah, karena partai itu kan fungsinya besar ya Mbak ya, Mas. Fungsinya adalah untuk mengkader pemimpin bangsa gitu, mencetak sultan syahrir yang lain gitu kan. Ya kita nggak boleh main-main gitu. Dan monggo silakan pemirsa Mas dan Mbak sekalian menilai apakah pemimpin partai yang setelah 2 hari mendapatkan KTA langsung dilantik menjadi ketua partai itu sudah bisa atau mampu mendapatkan value yang seberat itu bisa dijawab oleh pemirsa yang lain juga gitu. Jadi tapi menurut lo gimana? Tentu perlu proses Mas. Kita nggak bisa instan. Nggak bisa instan karena tadi saya melihat gini sih Mas, fungsi partai semakin kesini semakin tereduksi karena adanya figur-figur ini. Figur-figur yang terlalu dipatronasekan sehingga fungsi partai nampaknya semakin hilang. Contohnya sekarang banyak banget partai yang mencomot artis, ya kan, mencomot food influencer, sehingga dan uniknya adalah yang dicalonkan atau yang dimajukan ke gelanggang kontestasi elektoral itu justru kader-kader yang baru, yang notabene punya massa, yang notabene merupakan orang yang bergerak di bidang entertainment, punya kemampuan mengorek suara yang luas, sedangkan kader-kader yang lama yang sudah berjuang dari tahapan DPC, tahapan DPD tidak diberi kesempatan untuk bertarung di gelanggang perpolitikan gitu. Nah, itu yang menjadi keresahan saya sih Mbak, kenapa fungsi partai ini kok semakin tergerus gitu. Jadi fungsi kaderisasinya semakin hilang dan semua partai sekarang seakan-akan berlomba-lomba mencari suara elektoral sebanyak mungkin. Gitu Mas Mbak. Kalau lo ditawarin masuk PSI gitu, jadi caleg langsung, mungkin jadi caleg khusus gitu, yang kita sudah singgung dalam pemberitaan. Sudah punya self branding gitu. nih. Self branding, terus dia juga akan didanai gitu ya. Ketua BEM lagi. Kira-kira mau nggak? Kalau secara pribadi saya arahnya ke akademisi sih Mas Mbak. Saya pengen jadi dosen. Jadi lu nggak menjawab pertanyaan gue. Nggak mau karena fokusnya kan mau ke akademisi Mas Mbak. Oke, itu kan fokus pertama. Tetap nggak menjawab pertanyaan gue. Kenapa? Apakah kalau kemudian PDIP yang menawarkan lu mau gitu, atau Golkar yang menawarkan lu mau gitu, atau bagaimana? Apa yang kemudian membedakan gitu loh? Pertama perlu kita jawab dulu soal PSI ya Mas Mbak. Saya awalnya sangat terpukau dengan PSI. Karena partai ini kan menolak revisi UU KPK. Enggak, mereka mendukung. Akhirnya berubah kan? Akhirnya berubah. Awalnya kan mereka menolak kan? Di awal ada periode pertama Jokowi. Kan cuman begitu 2019 mereka mendukung. Saya saat itu masih SMA dan saya sangat keren banget nih partai gitu kan, menolak revisi UU KPK gitu. Dan jangan lo coblos PSI. Belum nyoblos karena masih SMA. Jawaban aman. Nah itu jadi terpukau. Tapi kenapa sekarang justru kalau kata Mas Uceng mempertaruhkan di meja perjudian gitu kan, dengan mengintil membebek kepada Pak Jokowi gitu. Dan saya juga mengikuti apa yang disampaikan Mas Uceng. PSI kehilangan satu suara juga gitu dari saya gitu. Jadi, tapi kan lu kan nggak memilih. Kehilangan dong. Jadi Cicak mungkin memilih. Gitu. Lu pilih. Jadi kalau ditanya apakah mau bergabung ke PSI, karena mengingat pertimbangan saya pengen jadi dosen, tentu nggak mau. Yang kedua karena tadi semangatnya juga sudah berubah secara drastis gitu. Yang semula membawa narasi anak muda bebas dinasti politik, bebas korupsi, tapi pada endingnya berubah total lah, semacam bunglon yang semendadak itu berubah warna. Itu yang
membuat saya kecewa sih Mas, Mbak. Tapi berarti lo tidak tertarik untuk masuk ke partai politik selain karena pengen Ya. menjadi dosen tadi itu? Belum ada, tidak ada. Gitu. Kalau suatu saat nanti gitu ya, Ini kayak tetap kayak ya. pertanyaannya Ini Mas Gibran ya. gaya senior ini, senior ini, gaya Ospek. senior pada Ospek. junior. Kan kakak. ketika lo Jokowi juga kakak. Ya. Jadi kalian bertiga ini sama Jokowi ya kan kakak kakak adik, adik. Kakak adik. gue anak tengah berarti. Iya, boleh. Satu circle lah, satu circle. Berarti kalau lo suatu hari menjadi akademikus atau bergerak di kampus kemudian ditarik oleh entah rezim siapa nanti gitu, lo akan menjadi orang yang pragmatis juga atau tetap pada idealisme lo yang sekarang? Kalau sekarang akan saya jawab tidak akan bergabung dalam istana dan rezim karena ya demokrasi kita masih cukup ruwet gitu Mbak. Kemudian kalau dibilang bahwa kita perlu anak muda untuk merubah sistem dari dalam, kalau tidak semasif itu dan kondisinya masih serunyam ini akan sangat sukar gitu. Nah, itu yang membuat saya berjuang demi bangsa ini lewat jalan yang lain gitu, lewat jalan akademisi gitu yang mungkin lebih intelektual gitu dan tidak ke ranah yang abu-abu gitu. Gitu Mas Mbak. Gibran, kalau kita melihat ya, aksi mahasiswa ini paling dahsyat itu kan terjadi 98. Ya. Terus kemudian baru muncul lagi pada 2019 waktu revisi undang-undang Ya. KPK gitu, dan waktu itu juga ada soal KUHP yang kemudian dipindahkan ke periode berikutnya. Nah, itu yang dahsyat. Nah, sejak saat itu atau bahkan juga sebelumnya ya, ini kok meredup nih. Ya. Nah, lo sendiri menilai ini sebagai ada upaya nggak sih pelemahan terhadap aktivisme dari kampus, gitu ya? Bagaimana mereka bergiat di demokrasi untuk berunjuk rasa dan lain-lain. Ini panjang sih Mas Mbak ceritanya. Kebetulan saya juga ikut juga di aksi reformasi di korupsi 2019. Saat itu saya masih maba. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Gitu. Baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Oke. Gitu. Baru lulus, kemudian ke UGM ikut aksinya gitu. Dan memang seramai itu dan animonya sebesar itu Mas. Iya. Jadi di kampus itu dulu orang-orang berbondong-bondong keluar kelas buat ikut aksi gitu. Nah, namun COVID tidak dapat dipungkiri itu berefek Mas Mbak. Karena ketika COVID melanda semua online kan. Iya. Sedangkan kalau kita konsolidasi kemudian bikin gerakan itu mau nggak mau harus ketemu gitu, harus bergerombol, bahkan lebih lamaan nongkrongnya buat bahas soal aksi daripada rapatnya secara spesifik gitu. Jadi memang berdampak. Sehingga ya angkatan 2020 ke sini itu tidak seradikal atau tidak se ekstrim itu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kampus sekarang sudah mendorong mahasiswanya untuk segera lulus cepat. Adanya MBKM, magang dan segala macam itu mengubah paradigma dan mendistraksi fokus mahasiswa buat ayo segera lulus, segera magang biar cepat lulus, cepat kerja gitu. Balapan rebutan IPK tinggi lah gitu. Ya meskipun di aktivis juga IP-nya tetap tinggi gitu kan. Siapa nih? Mau nyombong lu ya? Iya. Mau nyombong lu ya? Iya, IPK lo berapa? Ini sekalian mengklarifikasi isu di luar sana kali ya. Ya kan Oh, yang iya, disebut iya. lu tuh drop out, Iya, terus iya, iya. IPK-nya jeblok Di gitu. bawah 2 Oh gitu. iya. Berapa? Masih semester 9, kemudian nggak di drop out, sudah klarifikasi juga. IPK masih aman lah, 3,68. 3,6. Jokowi itu dulu ngakunya kurang dari 2 ya. Ngakunya kan? Ngakunya Ya. gitu loh. Walaupun kemudian ada yang bilang 3,2. Tetap tinggian dia. 3,6. Ya, gitu. Tapi kalau di kehutanan mungkin di bawah Jokowi kan. Atau juga gitu. Ya tahu juga. Cica berapa IPK-nya? Hampir 4. Keren Mas Cica, keren. Ya, ya. Nah gitu Mas, jadi Saya jadi minder ini. Lo berapa? 4,1 ya? Oh, bukan. nah gitu Mas, jadi terdistraksi ke situ. Itu faktor eksternalnya ya. Nah, faktor internal ada lagi Mbak, terutama dalam konteks 2023 ini gitu. Nah, ini kalau boleh sedikit cerita memang cukup complicated ya Mas Mbak, karena tentu di tahun 2023 ini banyak fraksi atau banyak pecahan di gerakan kita sendiri gitu. Ada yang tidak sepakat untuk mengangkat isu soal MK karena motifnya karena isu itu riskan untuk ditunggangi, tapi ada juga yang tetap getol mengangkat itu gitu. Yeah. Nah, apakah di belakang itu ada motif politik praktis tertentu? Ya, jujur saya belum bisa mengkonfirmasi gitu. Tapi yang jelas ada fraksi-fraksi di internal pergerakan mahasiswa. Oke, karena kita melihat ya, Tempo melihat bahwa pada masa Jokowi ini pelemahan terhadap
kampus itu begitu Terjadi masif ya, terstruktur juga, melibatkan pejabat di istana, terus kemudian lari ke sistematis bawahnya. ya. Sistematis sekali. TSM juga sebenarnya Betul. kan, terstruktur, sistematis dan masif. Masif. Bukan hanya pada kampus, tapi juga pada gerakan masyarakat sipil secara umum. Betul. Iya. Terus sendiri juga melihat itu terjadi kah? Jelas Mas Mbak. Di UGM? Di UGM kalau dalam konteks isu kemarin tidak ada. Bahkan saya merasa sangat dilindungi gitu. Iya. Nah, kalau dalam konteks isu yang lain, jujur kadang kita merasa dipersulit lah. Kalau dikatakan intimidasi tidak, tapi lebih ke dipersulit izin-izinnya. Seperti isu apa? Kayak misal isu uang kuliah tunggal. Oh, oke. Itu Ini internal berarti. Iya. Iya. Nah, Tapi yang kebijakannya secara luas kayak isu 3 periode, UCK gitu. Kalau dalam konteks UCK kemudian soal revisi dan segala macam, tidak ada sih Mbak secara sistematif itu yang UGM ya, dalam konteks UGM tidak ada yang sampai di drop out dan segala macam. Pernah ada kasus yang ramai. Salah satu mahasiswa kita di tahun 2020 atau 2021 kemarin itu aksi kan. 2022 tahun kemarin. Aksi membakar alma mater UGM. Karena yang bersangkutan mengkritik bahwa ya di istana banyak sekali alumnus UGM tapi kebijakannya tidak kerakyatan, padahal kampus UGM mendapuk dirinya sebagai kampus kerakyatan. Akhirnya yang bersangkutan membakar alma. Klaim ya. Klaimnya seperti itu. Nah, itu yang ramai, akhirnya yang bersangkutan dipanggil dan segala macam. Jadi kalau dalam konteks di UGM ya Mbak ya, tidak sekeras itu sih. Atau mungkin karena mahasiswanya atau dari kami tidak segarang itu dulu. Nah itu mungkin jadi faktor juga gitu. Kenapa kita tidak direpresi? Mungkin karena ya kita kemarin beberapa waktu yang lalu tidak tidak senyentrik itulah gitu. Sehingga tidak serepresif itu sih Mas. Mbak. Ya, ini informasi yang kami dapatkan bahwa aksi ini tidak terlalu luas ya, karena ada guyuran uang. Ya. Lo dengar nggak informasi itu? Itu sudah menjadi perbincangan tongkrongan sih Mas Mbak. Ada obrolan-obrolan seperti itu. Tapi sampai detik ini saya belum bisa menemukan buktinya. Okay. Jadi hanya sebatas obrolan tongkrongan. Oh, si A dapat sekian dari berapa? Wah. Berapa? Ini kan tongkrongan juga. Ini tongkrongan santai. bocor halus. Berapa? Saya sempat dengar angka 80 juta. 80 juta hanya untuk notulensi konsolidasi. Oh, kayak gimana itu? Jadi kan kalau konsolidasi itu kan kadang ada notulensi kan Mas Mbak. Nah, itu diberikan ke salah satu oknum. Salah satu lembaga lah, salah satu lembaga pemerintahan itu dapat 80 gitu. 80 juta gitu. Jadi ini bocorin gitu. Ya, bocorin aksi mau di mana, aksi masanya berapa, raudonnya seperti apa dan segala macam itu ada. Angka segitu yang saya dengar, tapi buktinya ya saya belum bisa membuktikan. Oke, tapi lu bisa membuktikan bahwa memang kebocoran itu terjadi? Kebocoran itu terjadi. Kenapa? Bagaimana bisa? Itu konteksnya aksi di kota lain, nggak di Jogja. Oke. Kalau di Jogja terkenal cukup aman sih, Mas Mbak. Entah itu aman atau saya nggak tahu ya. Tapi kalau di daerah lain sempat ada itu dan terbukti para pihak keamanan langsung bersiap siaga. Menjinakkan gitu. Iya, gitu. Mobil barikade udah ada segala macam. Padahal konsolidasinya tidak katakanlah tidak seterbuka itu. Gitu. Tapi lu sendiri pernah diminta untuk menahan gerakan atau semacamnya gitu? Nah, uniknya adalah setahun ini saya sama sekali tidak pernah mendapatkan ajakan, tawaran, penghambatan itu tidak pernah ada. Gitu. Entah karena apa saya juga nggak tahu sih Mas Mbak. Pasca gerakan, teman-teman atau lo sendiri dapat intimidasi atau gangguan lah ya, gangguan apa gitu nggak ke keluarga atau mungkin ke lo sendiri? Intimidasi itu kan artinya membuat orang takut ya Mas Mbak. Tapi uniknya kalau ini disebut intimidasi, saya tidak merasa takut gitu. Jadi ya intimidasi yang gagal mencapai tujuannya lah. Kemarin sempat ada oknum yang mengaku kepolisian mendatangi kampus, fakultas, memintai data pribadi. Cuman dari fakultas menolak karena dengan alasan oknum ini tidak membawa surat tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin juga sempat mendatangi kampung saya di Sragen. Oknum yang mengaku dari... Ini oknum atau bukan? Karena kalau oknum itu kan seolah-olah kan lembaganya tidak terlibat ya. Nah ini saya belum bisa meng-cross check lebih jauh sih Mas. Kemarin pas ketemu sama ayah di Sragen, beliau terkesan kayak ya udahlah gitu. Toh juga nggak ganggu banget gitu. Cuman menurut penuturan ayah, ya ada oknum yang mengaku dari intelijen kepolisian mendatangi RT kampung saya
untuk meminta mempertemukan mereka dengan ayah saya. Nah, tapi si ketua RT-nya menghalangi. Nggak usah ketemu sama ayahnya Gibran, ketemu sama saya aja, ketua RT-nya. Gitu. Ketua RT-nya udah di briefing ya? Udah, nggak tahu sih, Pak. Nah, justru setelah itu barulah ketua RT-nya mendatangi rumah saya. Ngasih tahu ke ayah, Mas, itu kemarin ada oknum dari kepolisian, oknum yang mengaku dari kepolisian mendatangi saya. Oke. Mau nanya-nanyain kesampaian ke ayah saya gitu. Terus malah pesan itu, tolong Gibran disuruh kalau kemana-mana jangan sendirian. Harus ada temennya gitu. Hati-hati pulang dari sini ya. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Lihat belakang selalu. Spion kanan kiri. Cica aja udah pernah ngalamin nih. Was-was, lihat lirik belakang gitu. Harus ikut kakak, harus ikut kakak. Kakak harus melindungi adik. Kakak yang mana nih? Kakaknya banyak nih. Oke, intimidasinya ada lagi selain itu. Ini konteksnya sebelum aksi sih Mas Mbak. Jadi kemarin bulan September kita sempat bikin diskusi lah. Saya diundang ke salah satu diskusi organisasi. Yang satu panel dengan Bung Rocky, Refli Harun, dan Saud Situmorang. Kebetulan saya juga jadi pembicara di event itu. Hamin 3 hari sebelum agenda itu, ada oknum yang mengaku dari salah satu universitas di Bogor. Nah, dia WA saya, mengaku ada tugas kuliah. Tugas kuliahnya untuk mewawancarai ketua BEM UGM. Sepanjang hampir 5 tahun saya berkuliah di UGM, kayaknya tidak pernah ada tugas kuliah mewawancari ketua BEM kampus lain. Ini cukup aneh kan, sehingga justru saya coba ulik kan. Fakultas apa Mas gitu? Yang bersangkutan bilang bahwa beliau dari Fakultas Pertanian. Oke. Setelah saya cek di kampus tersebut, ternyata tidak ada Fakultas Pertanian. Nah, jadi ini Intel emang namanya kurang riset lah. Kemudian beliau menelpon saya karena Intel kurang riset. Iya, Intel kurang riset. Kemudian yang bersangkutan telepon karena lama nggak saya jawab, karena saya juga abaikan. Terus saya tembak, Mas, katanya dari Fakultas Pertanian. Ini saya cek di internet nggak ada Fakultas Pertanian. Beliau yang bersangkutan menjawab, iya, Mas saya dari Fakultas Biologi gitu. Mata kuliahnya ekonomi bisnis gitu. Kan semakin tidak menyambung. Fakultas Biologi, mata kuliahnya ekonomi bisnis, mewawancari ketua BEM dan memintai data pribadi saya. Dan itu cukup ekstrim, nama gadis ibu kandung. Itu kan sangat data pribadi dong. Iya, sangat itu ya spesifik. Jangan ini kali orang mau nyari kartu kredit. Mau bobol rekening tuh kayaknya. Iya. Kemudian nanyain alamat rumah dan segala macam. Akhirnya ya udah tidak saya gubris gitu. Karena beliau sempat memintai kurikulum vitae saya juga, CV saya juga gitu kan. Selang beberapa waktu saya penasaran siapa nih orang gitu kan. Kemudian saya download aplikasi Get Contact itu Get dan segala macamnya. Nah itu terpampang puluhan nama yang itu terindikasi ke salah satu intelijen Matra TNI. Jadi Konfirmasinya ini. saya masih menyimpan di screenshotnya, jadi masih aman. Gitu. Jadi kalau gitu ya. Masih itu dari TNI. Dari Matra TNI lah intelijen. Dan itu nggak cuma 1-2, puluhan, banyak banget nama yang terafiliasi ke situ gitu. Dan namanya sama, misal ya Mbak Cica, bla bla bla, TNI, banyak angkatan, bahkan ada yang angkatannya berapa? Kan sangat spesifik kan. Menurut lo nih, mahasiswa ini masih perlu nggak sih berunjuk rasa ya? Karena kita melihat kan anak-anak sekarang ada kecenderungan atau ada anggapan bahwa Gen Z itu agak apatis pada politik, mereka senang dengan gimmick, terus juga kemudian tidak terlalu peduli pada masyarakat gitu ya, pada kondisi demokrasi gitu. Gimana menurut lo? Nah, ini menarik juga nih Mas Mbak. Saya juga baca tulisan Tempo juga ya bahas soal gimmick politik kan. Dan fun fact-nya tadi ada anomali di sini. Anak muda itu punya fokus di 3 isu, tenaga kerja, lingkungan sama korupsi gitu. Tapi kenapa menurut survei yang saya baca di Tempo ya, itu hampir 50% lebih itu malah justru memilih yang banyak gimmicknya gitu. Prabowo Gibran gitu. Ya apa lah, yang paling banyak gimmicknya yang mana gitu. Nah, itu jadi anomali kan gitu. Tadi menyambung juga pertanyaan Mas Pram, apakah itu wujud apatisme mahasiswa gitu atau anak muda? Saya merasa kalau dikatakan apatis mungkin iya, cuman masih ada kok mahasiswa yang kritis gitu. Masih ada kok mahasiswa yang berani berteriak lantang. Masih ada kok mahasiswa yang memberikan gelar alumnus UGM paling memalukan ke presiden. Masih ada gitu. Cuman persoalannya adalah bagaimana jumlah teman-teman yang kritis atau teman-teman yang masih mau bersuara ini semakin banyak gitu. Jadi yang teriak nggak cuma 1-2 orang, tapi semakin, kalau saya menyebutnya
amplifikasi lah, nggak cuman ke kita aja. Ntar jatuhnya 4L, lo lagi kan. Jadi perlu ada peningkatan. Nah itu yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena saya merasa bisa jadi teman-teman anak muda itu masih kurang awam dengan isu yang ada gitu. Mereka mungkin terdistraksi ke isu-isu yang lain, misal isu mungkin film kesukaan mereka lah dan segala macam hobi mereka. Terima kasih Gilbran. Siap, makasih sudah Mas, menjadi tamu istimewa kita pada hari ini ya. Semoga bisa sesukses Gibran. Ya, di antara yang lain. mohon bantuannya Di lah, Mas. jalur yang lain. Tetap kritis juga semoga Siap. ya. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo dan kalian juga bisa dengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Bye-bye.